Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan mendapatkan curahan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Al-Islah di kota Cilacap ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Tema sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, yaitu mengasah hati di bulan suci. Perlukah kita mengasah hati? Kok ambleng? Perlukah kita mengasah hati? Kenapa? Ben landep. Harus ada sebabnya. Kenapa hati itu diasah? Pisau, kenapa diasah? Karena pisau bisa berkarat. Kalau pisau itu dibiarkan, lama-lama pisau tersebut berkarat. Apakah hati juga demikian? Apakah hati juga bisa berkarat? Bisa. Bisa. Kenapa? Berkaratnya karena apa? Karena perbuatan dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Seandainya seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan ditorehkan bintik hitam di dalam hatinya. Itulah yang namanya karat. Dan karat ketika dibiarkan, lama-lama akan semakin parah. Dan karat itu akan terus menyebar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah." Seandainya seorang hamba setelah melakukan perbuatan dosa, dia tidak iringi dosa itu dengan segera bertaubat, justru malah dia ulangi dosa berikutnya, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak sampai mendominasi hatinya. Fadzalika ran, itulah tutup yang akan menutupi hati seorang hamba, alladzi qala Allah Ta'ala fi dzalika kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, sekali-kali tidak, sesungguhnya tutup yang menutupi hati seorang hamba adalah gara-gara tingkah pola mereka sendiri. Surat apa itu? Hadiah. Surat apa? Ayat berapa? Gak ada yang mau hadiah? Aja buka Quran. Surat ayat berapa? Angkat tangan, saya nggak ingin dengar suara tanpa wujud. Angkat tangan. Surat apa? Ayat berapa? Ayat. Anda belum beruntung. Yakin 19? Tidak apa-apa. Keberaniannya patut ditiru. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dhaif. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dhaif, inna hadhil qulubat tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat seperti berkaratnya besi ketika besi itu kena air. Jadi hati yang ada di dalam diri kita ini bisa berkarat. Dan penyebab karat utamanya adalah perbuatan dosa. Dan hati yang berkarat itu jangan kita biarkan. Tapi harus kita asah sampai kembali cemerlang. Kenapa Ustadz kok yang diasah hatinya? Karena hati adalah sumber dari seluruh kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini. Teng pundi? Di dalam hati. Sambil beliau menunjukkan ke arah dadanya, takwa itu di sini. Hadis riwayat Muslim. Di mana takwa? Di dalam dada. Oh, berarti ya rasa kudungan ya. Rasa kudungan. Sing penting hatinya bersih. Kayak gue, Bu. Kayak gue mau ora? Seperti itu enggak, Bu? Enggak. Kenapa, Bu? Katanya takwa di dalam hati. Karena kalau orang hatinya sudah bersih, kalau hatinya sudah benar, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut benar. Berarti kalau ada anggota tubuh yang enggak benar, itu tandanya hatinya belum benar. Maka jangan merasa, wah yang penting hatinya bersih. Terus orang kudungan, gue artinya hatinya urung bersih. Kalau hatinya bersih, apapun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, segera dia lakukan. Nah terus kenapa Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa ada di dalam hati? Karena itu adalah barometer ukuran takwa. Karena belum tentu orang taat luarnya, dalamnya akan taat. Belum tentu. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Luarnya taat, dalamnya tidak. Contohnya? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik sholat atau tidak? Sholat. Puasa atau tidak? Puasa. Haji atau tidak? Haji.
Akan tetapi sholat, puasa, haji yang dia lakukan secara lahiriahnya bukan berdasarkan dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Mereka sholat, cuman sholatnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Seandainya mereka sholat, berarti kaum munafikin sholat atau tidak? Sholat. Qamu kusala, sholatnya karo bebeh. Begitu imamnya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Yasin. Aduh ya, jawab banget suratan. Jenengan kalau imamnya baca Yasin gitu, jenengan seneng apa ora? Seneng apa seneb? Kapan bergembiranya? Ketika baca imam wal asr. Alhamdulillah. Hati-hati nih, jangan-jangan kita terjangkiti penyakitnya orang-orang munafik. Jadi perbaikan itu semuanya berawal dari mana? Dari hati, dari batin. Apakah maksudnya perbaikan batin itu tidak perlu kita memperhatikan perbaikan lahir? Apakah seperti itu maksudnya? Tidak. Bukan berarti ketika kita memperhatikan perbaikan batin kita, lantas kita melupakan lahir kita. Tidak demikian. Bukan berarti karena kita konsentrasi memperhatikan perbaikan hati kita, dalam kita, lalu kita melupakan penampilan luar kita. Tidak demikian. Bukan berarti ketika kita memperhatikan keikhlasan kita, ketulusan kita, tawakal kita, muraqabah kita, lantas kemudian kita melupakan penampilan baju kita, celana kita, peci kita lupakan semua. Tidak. Islam mengajarkan kepada kita agar kita bisa imbang antara lahir dengan apa? Batin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang sahabat namanya Malik ibnu Nadlah. Siapa? Malik ibnu Nadlah. Beliau bercerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qashiful hay'ah." Kata Malik radhiyallahu anhu, aku pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penampilanku lusuh. Apa? Lusuh. Penampilannya cenderung dekil. Bukan sederhana, dekil, kotor. Faqala, Nabi SAW pun berkomentar ketika beliau melihat sahabat yang satu ini kok dekil, kok lusuh, kok kotor. Faqala, hal laka mimmal? Kamu punya harta enggak? Kamu punya harta atau tidak? Lihat bagaimana kehati-hatian Nabi SAW ketika akan menyampaikan sebuah nasihat. Nabi tidak ingin menyinggung perasaannya. Orang ini berpenampilan seperti ini karena apa? Karena memang gak punya duit untuk beli baju yang bagus, atau karena dia punya duit, cuman duitnya kurdi simpen tok. Maka ditanya sama Nabi SAW, hal laka mimmal? Kamu punya duit enggak? Kamu punya harta enggak? Maka dia mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Nah, Nabi SAW bertanya lagi, min ayyi malin? Hartamu apa saja?
Dia menjawab, min kullin qad atani Allah. Semua jenis harta aku punya. Semua jenis harta aku punya. Minal ibili warraqiqi wal ghanami. Aku punya onta, aku punya budak, aku punya kambing. Semua jenis harta aku punya, wahai Rasul. Oh, berarti ini orang mampu atau tidak? Mampu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Idza atakallahu malan falyura alaika. Kalau engkau diberi oleh Allah harta, hendaklah efeknya kelihatan di dalam dirimu. Apa maksudnya? Maksudnya kepriwe? Penampilane sing memper karo duwite. Bisa dipahami? Bisa. Bisa beli baju yang ya larang banget ya ora lah. Yang kira-kira memper beli. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala senang ketika melihat hambanya dikasih kenikmatan. Kenikmatan itu kelihatan di dalam fisiknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih isnadnya oleh Imam Al-Hakim. Maka di dalam agama kita diajarkan supaya menyeimbangkan antara perbaikan dalam dengan perbaikan luar. Bukan cuma masalah pakaian, termasuk juga masalah ibadah juga sama. Makanya di dalam sholat itu ada lahirnya, ada batinnya. Batinnya contohnya khusyuk, lahirnya contohnya sholat, ada lahirnya, ada batinnya. Batinnya contohnya khusyuk, lahirnya contohnya tumakninah. Tumakninah sama khusyuk beda apa sama? Sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Khusyuk ada di dalam hati, tumakninah ada di luar. Tumakninah itulah gerakan yang tenang, bacaan yang tidak terburu-buru. Itu namanya tumakninah. Kalau khusyuk adanya di dalam hati, seorang hamba di dalam hatinya berusaha untuk khusyuk di dalam sholatnya. Yang diperintahkan di dalam agama kita bukan cuma perbaikan dalam, tapi juga perbaikan apa? Luar. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarin kita sholat itu nggak cuma dalamnya, luarnya juga. Mulai dari cara takbiratul ihram. Angkat tangan, jari jemarinya apakah dirapatkan atau dibuka. Kemudian telapaknya menghadap ke kiblat apa menghadap ke kanan dan ke kiri. Terus apa telapaknya setinggi apa kudu jempolnya nempel karo kupinge. Nek ora nempel kok kayane ora patia sah. Apa seperti itu? Ini semuanya diatur di dalam agama kita. Ini semuanya lahir apa batin? Lahir apa batin? Lahir. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan cuma belajar sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara lahir saja, tapi juga pelajari sifat sholat Nabi SAW secara batinnya. Mulai dari ikhlasnya, mulai dari khusyuknya, mulai dari memahami, merenungi, meresapi apa yang dibaca. Inilah yang namanya perbaikan lahir dan batin. Tema kita adalah mengasah hati di bulan suci. Yang dimaksud dengan hati di sini adalah amalan yang ada di dalam hati.
Amalan apa saja yang perlu kita asah di bulan suci Ramadan ini? Amalan apa yang paling menonjol, amalan hati yang perlu kita perbaiki di bulan Ramadan ini? Kita akan bahas insyaallah 3 amalan hati, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah muraqabah. Dan yang ketiga adalah sabar. Apa yang pertama? Terus yang kedua? Yang ketiga? Sabar. Ketiga-tiganya ini amalan hati. Yang pertama ikhlas, jelas amalan hati. Yang kedua muraqabah, juga amalan hati. Yang ketiga sabar, juga amalan hati. Kita awali dari yang pertama. Sebagian ulama menamakan Ramadan sebagai madrasah keikhlasan. Karena di dalam bulan Ramadan kita dilatih dan dilatih untuk ikhlas. Perhatikan hadis-hadis yang berbicara tentang ibadah-ibadah Ramadan. Puasa, tarawih, mencari Lailatul Qadar. Semua hadis-hadis ini selalu disebutkan imanan wahtisaban. Tiga-tiganya. Ketika bicara masalah puasa, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ketika berbicara tentang tarawih, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, man qoma. Kalau tadi apa? Man shoma. Kalau ini man qoma. Qiyamul lail, tarawih Ramadhana imanan wahtisaban. Yang ketiga Lailatul Qadar. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW katakan man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Kenapa semuanya imanan wahtisaban? Karena inti dari seluruh ibadah itu adalah ikhlas. Iman, karena keimanan dan keyakinan dengan kewajiban atau syariat ini. Wahtisaban, karena mengharapkan semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keikhlasan. Orang-orang yang qoma Lailatul Qadar dengan imanan wahtisaban, itu yang dijanjikan mendapatkan ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Berarti kalau orang cuma koma tok, koma gue semaput, koma. Ya. Orang cuma tarawih tok, orang cuma puasa tok, orang cuma bangun di Lailatul Qadar tok, tapi tidak diiringi dengan imanan wahtisaban, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran yang disebutkan di hadis akhirnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, dosanya akan diampuni semua. Dia tidak akan dapatkan keutamaan itu. Karena dia tidak memenuhi kriteria imanan wahtisaban. Maka di dalam bulan Ramadan ini, aktivitas apapun yang kita kerjakan, mau puasa, mau baca Quran, mau sholat malam, mau sedekah, apalagi? Apa kur gue tok ibadah di bulan Ramadan? Apalagi coba? Wis baca Quran. Iktikaf, bagus. Pengajian, bagus. Ya. Dan seluruh ibadah, zikir, ya, yang ada dalam bulan Ramadan, semuanya itu harus diiringi dengan keikhlasan. Dan keikhlasan ini saking pentingnya, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melatih kita untuk menghindari hal-hal yang kira-kira bisa merusak keikhlasan. Apa contohnya? Melakukan amalan-amalan yang kelihatan sama orang lain.
Di dalam agama kita ada amalan yang bisa disembunyikan, ada amalan yang tidak bisa disembunyikan. Amalan yang tidak bisa disembunyikan, contohnya apa? Sholat berjamaah 5 waktu. Bisa nggak disembunyikan? Tidak bisa. Kecuali kalau jenengan bisa ngilang. Apalagi? Sholat Idul Fitri, bagus. Apalagi? Haji, umroh. Bisa lah. Maksudnya urusan jatuhkan pamer-pamer mong dindi gitu maksudnya bisa. Azan. Apa? Azan. Jajal azan kepriwe disembunyikan. Masa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah jadi. Azan memang syiar. Ada amalan yang tidak bisa disembunyikan dan ada amalan yang bisa disembunyikan. Apa contohnya? Puasa, tahajud, tadarus, salat sunnah, sedekah. Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min 'amalin salihin falyaf'al. Barang siapa bisa memiliki amalan rahasia, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Nabi SAW ajari kita supaya kita kalau ketemu amalan yang bisa dirahasiakan, rahasiakan. Karena merahasiakan amal itu lebih mudah untuk mendatangkan keikhlasan. Perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 7 itu banyak rata-rata itu karena keikhlasan. Contoh, rajulun tasaddaqa biyaminihi, seorang yang sedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tidak tahu. Ini masalah apa? Rahasia. Apa yang Anda pahami dari hadis ini? Sedekah tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Apa yang Anda pahami? Diumpetakan tangannya kayak gini. Saben sedekah mesti tangan kiri. Gue kenapa tangan kiri ini? Ben orang ngerti. Apa seperti itu maksudnya? Tidak. Kanan dan kiri. Ini adalah 2 yang tidak terpisahkan. Betul? Kanan dan kiri. Orang yang sehat punya 2 tangan kanan dan kiri ini, kemanapun pergi akan bersama dia. Masuk kamar mandi, kanan kiri bareng atau tidak? Bareng. Tangan kanan, tangan kiri masuk kamar mandi bareng. Berangkat ke masjid, kanan dan kiri bareng nggak? Bareng. Masuk kantor, kanan kiri bareng nggak? Bareng. Pernah nggak antara tangan kanan dan tangan kiri berpisah? Pernah nggak? Nggak. Bareng terus. Nabi SAW berikan perumpamaan. Di dalam hadis yang kita sampaikan tadi, bahwa sekalipun sesuatu yang bareng denganmu setiap saat, usahakan tidak tahu. Itu maksudnya. Saya tanya, yang paling dekat dengan jenengan siapa? Istri. Apakah istri akan menyertai jenengan kemanapun akan pergi? Paling ngancani jenengan ngendi? Kamar. Terus kemana lagi? Jalan-jalan. Ke masjid bareng nggak? Pisah kok. Ke kamar mandi bareng nggak? Ya kadang-kadang Ustaz. Sering enggaknya.
Berarti lebih dekat kanan dengan kiri dibandingkan kita dengan istri. Itu pun tangan kiri kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan kita. Artinya sampai orang terdekat kita pun kalau bisa tidak tahu dengan amal soleh yang kita kerjakan. Dalam rangka untuk menjaga apa? Keikhlasan. Makanya itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ada seorang ulama namanya Dawud ibnu Abi Hind. Siapa namanya? Dawud ibnu Abi Hind. Diceritakan, Sama Dawud ibnu Abi Hindin arba'ina sanatan la ya'lamu bihi ahluhu. Dawud bin Abi Hind puasa sunnah 40 tahun, istrinya nggak tahu. Apa? Puasa 40 tahun, istrinya nggak tahu. Si kepriwe carane kowe Ustaz? Sahure nang endi, bukane nang endi? Kana khazzazan. Dawud ini profesinya adalah penjahit. Jadi selain ulama juga penjahit. Aib atau tidak ulama karo jahit? Aib atau tidak? Ora. Ulama dodolan cilok be ora aib. Aib atau tidak? Aneh sebagian orang mengatakan Syekh Albani anu tukang jam. Loh, ini kemuliaan ketika punya penghasilan sendiri. Ini kemuliaan. Kenapa bisa jadi hinaan dan ejekan? Ulama kita rata-rata dahulu punya pekerjaan. Ya. Maka enggak usah malu. Ya, dodolan somai. Ya apa-apa. Nah, Dawud ini dia adalah seorang penjahit. Yahmilu ghidaahu aw ghadaahu fayatasaddaqu bihi fit tariq. Setiap pagi dia berangkat kerja, jadi tempat kios apa namanya? Kios jahitannya itu tidak di rumah. Ya. Jadi setiap hari dia berangkat. Nanti istrinya membawakan sangu. Apa istilahnya itu? Bekal. Ya. Bontrot apa ya? Istilahnya itu. Ya Pak, ini buat makan siang. Oh ya, jazakillah khairan. Dia dibawa. Istrinya pikir dia enggak puasa. Nanti sampai tengah jalan ngelihat ada orang miskin, disedekahkan sama beliau sama orang miskin tersebut. Puasa. Nanti sore harinya pulang ke rumah, etok mene makan malam padahal sedang berbuka puasa. Berapa tahun beliau bisa merahasiakan amal soleh tersebut? 40 tahun. Iya nembe puasa Senin Kamis sepisan wong sekantor ngerti kabeh. Ki lagi pada orang puasa apa nyongkrok sing puasa? La ilaha illallah. Kalau bisa kita rahasiakan, kita rahasiakan. Ustaz, bukannya kita menampakkan dalam rangka untuk diikuti Ustaz supaya jadi teladan. Tidak apa-apa kalau Anda bisa menjaga keikhlasan. Tapi bedanya tipis. Mungkin awalnya kita ingin menjadi teladan, tapi lama-lama bergeser. Ya. Ketika hari ini gak ada yang memuji, timbul perasaan di dalam hati. Ya Allah, kenapa ya? Dening ana nasi ngelem nyong. Biasanya setiap Senin Kamis ada orang yang Masya Allah Pak puasa ya, Masya Allah istiqomah ya, Masya Allah mudah-mudahan saya seperti jenengan.
Senin kemarin ada yang ngomong kayak gitu, Senin ini kok nggak ada yang ngomong kayak gitu ya? Ada sesuatu di dalam hati, ada kekecewaan. Itu berarti pertanda niat kita kemasukan sebuah penyakit. Ada seorang ulama, saya lupa namanya. Beliau ini selalu haji setiap tahun seumur hidup berjalan kaki. Setiap tahun selalu berhaji berjalan kaki. Istiqomah dia lakukan itu belasan tahun atau puluhan tahun. Jalan kaki, pulang jalan kaki lagi, jalan kaki. Pada suatu malam, dia tinggal sama ibunya. Pada suatu malam ibunya ini minta tolong kepada ulama ini untuk mengambilkan air minum. Ibu ngelak. Saya ngelak temenan kok. Ulama tersebut mau bangkit dari tempat tidur ke dapur, rasanya berat sekali. Karena sedang enak tidur. Padahal dari tempat tidur ke dapur itu berapa kilometer? Berapa kilometer? Oh salah pertanyaannya. Berapa meter? 3, 4, 5 meter. Tapi terasa berat sekali. Kemudian dia duduk merenung sejenak. Kenapa? Ribuan kilometer aku berjalan, terasa ringan. Sekarang aku berjalan 3 meter terasa berat. Padahal haji dan birrul walidain itu sama-sama ibadah. Ibadah atau bukan? Ibadah. Haji ibadah, birrul walidain juga ibadah. Kenapa saya terasa ringan berjalan ribuan kilometer ketika berhaji? Sekarang kakiku terasa berat untuk berjalan 3, 4, 5 meter untuk mengambilkan air buat ibuku. Kemudian beliau duduk merenung dan beliau baru menyadari, subhanallah, ternyata selama ini kakiku terasa ringan untuk berjalan ribuan kilometer berhaji karena orang-orang memujiku. Wih, Masya Allah, hebat. Sedangkan di rumah ketika aku bangkit mengambilkan air buat ibuku, tidak ada orang yang melihatku, tidak ada orang yang memujiku, tidak ada orang yang berdecak kagum. Akhirnya terasa berat. Berarti hatiku selama ini bermasalah. Jenengan senang sholat di sop pertama? Senang? Ada sebagian orang sholat di sop pertama senang, alhamdulillah. Suatu saat kerainan, akhirnya sholatnya neng buri dewek. Ya Allah, isin temen, isin karo sapa? Malu sama siapa? Sama manusia. Berarti selama ini kita sholat di sop pertama karena siapa? Inilah kejelian, kehati-hatian, kewaspadaan ulama kita di dalam menjaga niatnya, di dalam menjaga keikhlasannya. Lantas bagaimana dengan orang di zaman ini? Ibadah
apapun yang dilakukan, cepret. Apa? Selfie. Arab umroh, Arab haji, maca Quran, sedekah, ngaji, membelakangi ustadz, cepret. Lagi ngaji nang Masjid Al-Islah. Subhanallah. Jangan sampai pahala kita rontok gara-gara selfie. Umroh, haji, pikirannya selfie terus. Nembe turun sekang pesawat, selfie. Sisi yang ngarep sujud syukur di situ, foto-foto ya. Belum masuk Masjidil Haram, selfie depan pintu. Sampai depan Ka'bah, selfie depan Ka'bah. Saudara-saudara, ben keton background Ka'bah. Akhirnya doanya menghadap kemana? Doanya menghadap kemana biar Ka'bahnya kelihatan? Membelakangi Ka'bah. Iya kan? Padahal doa itu sunnahnya menghadap Ka'bah. Kenapa dia salahi sunnah tersebut? Kenapa dia tinggalkan sunnah tersebut? Demi selfie. Itu pun kira-kira dongannya khusyuk apa ora? Sisit. Kepriwe hasile? Keton apa ora? Ora keton serius. Ya baleni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ini adalah musibah. Datang ke panti asuhan, sedekah, selfie maning. Subhanallah. Apakah seluruh amal soleh kita semuanya kita berikan, kita pamerkan kepada orang? Lah terus yang untuk Allah mana? Jangan sampai amalan-amalan kita semuanya musnah gara-gara penyakit riya, gara-gara penyakit sum'ah, gara-gara penyakit pamer. Ayo kita kembalikan ke dalam niat-niat kita yang tulus. Barangkali inilah salah satu penyebab utama kenapa kita tidak menikmati ibadah yang kita lakukan. Inilah mungkin salah satu penyebab utama hati kita setelah melakukan ibadah tidak merasa tenang dan tentram. Padahal Allah di dalam Al-Quran sudah berjanji, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir, dengan beribadah kepada Allah, hati kalian akan tenang. Ini janji dari Allah. Berarti kalau orang sudah ibadah, seharusnya hatinya tenang, seharusnya hatinya tentram. Kalau misalnya kita sudah ibadah, kok hati kita nggak tenang, kok hati kita nggak tentram, berarti ada yang salah di dalam ibadah kita. Dan salah satu kesalahan yang fatal di dalam ibadah adalah ketika seorang tidak ikhlas di dalam ibadah yang dia lakukan. Makanya Ramadan adalah sarana untuk mengasah apa tadi? Keikhlasan. Yang kedua. Apa yang kedua? Muraqabah. Muraqabah artinya apa? Muraqabah artinya adalah selalu merasa diawasi. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmah puasa adalah seorang hamba terlatih untuk memiliki amalan hati yang bernama muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya perhatikan. Rata-rata dari kita, ketika sudah ada makanan siap di atas meja,
disiapkan oleh istri kita. Allah takdirkan kita ini bangunnya agak telat. Jam 4:30 kurang 3 menit baru bangun. Padahal subuhnya jam berapa? Jam 4:30 misalnya. 4:30 kurang 3 menit baru bangun. Gak sempat ke kamar mandi, gak sempat cuci muka, langsung bus. Kira-kira sega goreng, entong apa ora 3 menit? Gak habis. Nasi goreng baru berapa, minum baru dapat setengah piring. Tahu-tahu azan. Lanjut apa enggak? Hah? Lanjut. Nabi SAW itu katakan kalau air ya di mulut diselesaikan, ki sega goreng sih separuh dintongakan. Tanggung. Kita hentikan. Walaupun kita merasa sega goreng ini sangat enak. Padahal kalau seandainya kita lanjutkan, teman kantor kita tahu enggak? Enggak. Tetangga kita tahu enggak? Enggak. Ustadz kita tahu enggak? Enggak. Teman ngaji kita tahu enggak? Enggak. Kenapa kita tidak lanjutkan? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Sama dengan berbuka puasa. Ketika kita akan berbuka puasa, buka puasa misalnya jam 6, masakan sudah siap jam berapa? Jam berapa? 4, Masya Allah. Kasih teman jam 5 lah ya. Jam 5 sudah siap. Jenengan duduk di depan meja jam berapa? Jam 4. Jam 5 sudah duduk di depan. Makanan sudah siap semuanya. Segala jenis makanan ada. Segala jenis minuman ada. Kenapa Anda itu tidak tergoda untuk menyicipi barang seteguk es cendol misalnya? Nyicipi mendoan ora ketang separuh ketone enak temen. Kenapa itu tidak kita lakukan semua? Bahkan jam 6 kurang setengah menit. Kenapa kita tidak lakukan itu? Padahal tetangga kita tidak tahu, teman kantor kita tidak tahu, teman ngaji kita tidak tahu, ustadz kita tidak tahu. Kenapa ketika wudhu sambil kumur-kumur kita tidak nelan air, sambil menyelam minum air? Kenapa kita tidak lakukan itu? Kita lakukan ustadz dulu ketika kecil. Enggak sekarang maksudnya loh, wis gede-gede kayak gini enggak dilakukan. Kenapa kita tidak lakukan? Ini semuanya adalah salah satu sebabnya karena kita merasa diawasi oleh Allah. Inilah yang namanya muraqabah. Dan muraqabah ini yang diharapkan dari seorang hamba bukan hanya hubungannya dengan makan, bukan hanya hubungannya dengan minum. Harusnya dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang lebih haram dari itu semua. Apa itu? Perbuatan maksiat dan dosa. Kenapa para pekerja sudah dilatih tepat waktu ketika buka, tepat waktu ketika sahur? Kenapa Anda kemudian tidak aplikasikan itu di dalam dunia pekerjaan Anda? Suruh berangkat jam 7, ternyata berangkatnya jam 7 kurang seperempat. Masya Allah, hebat teman. Suruh berangkat jam 7, kenapa berangkatnya jam 8? Suruh pulang jam 2, kenapa pulangnya jam 1? Apa kita tidak merasa takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Para pejabat, orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa jabatan, kenapa Anda masih korupsi? Mengambil uang dengan alasan
tidak dilihat sama KPK, tidak ada CCTV di kantor. Bukankah Allah Subhanahu wa taala As-Sami'? Bukankah Allah Al-Basir? Bukanlah Allah Al-Alim? Bukankah Allah Ar-Raqib? Di mana Asmaul Husna tersebut? As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi. Di mana Asmaul Husna tersebut? Kenapa Asmaul Husna ini tidak ada efeknya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Siapa? Muhammad bin Sirin. Beliau pernah bercerita, "Ma ghasyitum ra'atan qat." Aku tidak pernah jelalatan. Aku tidak pernah jelalatan. Aku tidak pernah cuci mata. Paham cuci mata? Orang paham ya, Masya Allah berarti. Aku tidak pernah jelalatan. La fi yaqdhatin wala fi naumin. Aku tidak pernah melotot melihat cewek selama hidupku, baik ketika aku sedang tidak tidur maupun ketika aku sedang tidur. Si kepriwe? Tidur kok jelalatan, tidur mau merem. Mari kita dengarkan perkataan beliau. Wa inni la aral mar'ata fil manami fa'alamu annaha la tahillu li fa'asrifu basori. Aku kadang-kadang ketika tidur mimpi. Untuk melek ya. Ketika tidur mimpi, di dalam mimpiku aku melihat ada seorang wanita. Ternyata wanita itu bukan istriku. Maka di dalam mimpi itu aku palingkan mukaku. Ghaddul basor ketika mimpi, bayangkan. Saya tanya, kalau jenengan mimpi ya, mimpi, nggak sadar. Mimpi, di dalam mimpi kita melihat ada cewek cakep. Kemudian kita nggak ghaddul basor, dosa nggak? Dosa. Dosa dari siapa? Namanya juga ngimpi. Dosa nggak? Tapi ya jandonga, ya Allah, muga-muga nyongkong ngimpi. Ini ngimpi nggak disengaja. Bukan karena sebelumnya nonton, bukan. Betul-betul mimpi. Maaf ya, seperti kita dahulu ketika pertama kali balik. Mimpi basah. Itu kan yang kita lihat dalam mimpi kan bukan siapa-siapanya kita. Betul atau tidak? Dosa enggak? Ya enggak lah. Dalam mimpi kok dosa. Tapi lihat kenapa Muhammad bin Sirin sampai ketika dalam mimpi pun beliau ghaddul basor. Ini menunjukkan betapa tinggi level keimanan beliau. Karena beliau terbiasa di luar mimpi, alias ketika dalam keadaan sadar, beliau sudah terbiasa untuk ghaddul basar. Makanya terbawa kebiasaan baik itu di dalam mimpi. Sedangkan banyak di antara kita di luar mimpi kesempatan. Apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Apa? Sapal borong. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Sapal? Baleni maning. Allahumma inni
as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Coba bapak-bapak, 1, 2, 3. Apa artinya? Allahumma ma'ruf, ya Allah. Inni as'aluka, sungguh aku minta, aku mohon kepadamu. Khasyataka, selalu merasa takut kepadamu ya Allah. Fil ghaibi, ketika sedang sendirian gak ada yang ngelihat. Wasyahadah, ketika sedang banyak orang. Kita minta kepada Allah agar dikaruniai perasaan takut kepada Allah ketika dilihat orang ataupun ketika tidak dilihat sama orang. Hadis riwayat An-Nasa'i dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW ajarkan kepada kita bahwa takut kepada Allah itu bukan cuma di hadapan umum. Ada orang kalau di hadapan umum malaikat, kalau sendirian syaitan. Apa? Kalau di depan umum malaikat, kalau sendirian jadi apa? Syaitan. Kalau di depan umum kelihatan soleh banget. Kelihatan ghadul basar. Ada akhwat tanya, iya, ada apa ukhti? Ustaz, madep sini enggak bisa. Nanti begitu pulang ke kamar pegang HP, sudah. Bukan akhwat lagi yang dilihat. Kalau akhwat kan identik pakai jilbab. Ini sudah bukan akhwat lagi, sudah yang dilihat. Ini kenapa punya standar ganda? Ketika di luar jadi malaikat, ketika di dalam kamar jadi syaitan. Ini apa ini? Nabi SAW berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Merasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Itu kapan saja, di mana saja. Bukan hanya di hadapan orang lain. Dan nanti pada hari kiamat, naudzubillahi min dzalik, seluruh topeng palsu tersebut akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Seluruh rahasia pada hari tersebut akan dibuka, dibongkar oleh Allah Subhanahu. Mana orang yang soleh beneran, mana orang yang pura-pura soleh. Itu semuanya akan dibuka pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada orang yang nanti pada hari kiamat dipermalukan di hadapan seluruh manusia. Karena ternyata ketika di dunianya dia itu cuma bertopeng saja. Inilah efek dari muraqabah. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kita di rumah, mau kita di kamar, mau kita di luar kota. Kalau seandainya suami istri sama-sama punya perasaan muraqabah, insya Allah rumah tangga akan terasa tenang. Istri juga ketika melepas suaminya pergi perjalanan keluar kota tidak was-was. Karena dia tahu suaminya ini adalah seorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya tidak merasa khawatir. Aduh, jangan-jangan nanti keluar kota suami saya mampir sana, mampir sini, ketemu dengan WIL, wanita idaman lain. Suaminya juga, ya Allah, nanti kalau saya tinggalkan istri saya seminggu, nanti jangan-jangan ada PIL, pria idaman lain datang ke rumah. Ini semuanya bersumber karena tidak adanya muraqabah di antara suami maupun istri.
Tapi kalau misalnya suami punya muraqabah, istri punya muraqabah, HP yang dimiliki oleh masing-masing dari suami dan istri, gak perlu pakai password. Kapanpun istri mau buka HP-nya suami, silakan dibuka. Kapanpun suami mau membuka HP-nya istri, silakan dibuka. Karena tidak ada yang dirahasiakan berupa aib yang disembunyikan. Ini efek dari muraqabah. Bukan berarti nggak boleh pakai password, boleh. Tapi saya pribadi kalau HP ada passwordnya, saya bilang, Dek, istri, ini passwordnya. Kalau kau buka silakan buka apa-apa. Komputer juga sama. Paling kita kasih password supaya anak-anak nggak mainan saja. Tapi istri tahu nih passwordnya, silakan dibuka. Istri juga sama, seharusnya seperti itu sama suami. Ini passwordnya mas, silakan mau dibuka kapan saja. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak rumah tangga yang rusak gara-gara gadget. Betapa banyak rumah tangga yang rusak gara-gara smartphone, CLBK. Paham napa mboten Pak CLBK? Mboten nggih, mboten napa-napa. Alhamdulillah. Cinta lama bersemi kembali. Grup WA alumni SMP, grup WA alumni SMA, grup WA alumni ini, grup WA ketemu lagi. Ya Allah, sikit ini tambah ganteng ya. Hancur rumah tangga itu kalau tidak diiringi dengan muraqabah. Jangan merasa kalau sudah ngaji itu aman. Enggak. Ya, siapa bilang kalau sudah ngaji itu aman? Enggak. Sering kita dengar kejadian rumah tangga orang yang sudah ngaji rusak, bahkan sampai terjerumus kepada perbuatan zina. Sebenarnya zina sampai hamil, sudah ngaji. Jadi jangan merasa sus ngaji 20 tahun ngaji murah mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Ya, saya pernah ngisi pengajian di UGM, judulnya bukan jaminan. Apa judulnya? Bukan jaminan. Nanti cari ya judul itu, nanti Anda akan temukan kenapa kok sudah ngaji pun bukan jaminan. Ya. Yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Mengasah kesabaran. Rasulullah SAW sendiri, beliau yang menamakan Ramadan dengan Syahrus Sabri. Apa? Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh para muhakkik kitab Musnad. Beliau sendiri yang mengatakan Ramadan adalah Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Bahkan seluruh jenis kesabaran ada di bulan Ramadan. Seluruh jenis kesabaran ada di bulan Ramadan. Kesabaran itu dimensinya ada 3. Siapa yang bisa nyebutkan dapat hadiah? Ya, mantan kandel. Ayo. Masya Allah, silakan. Barakallah fiik. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Sabar itu dimensinya ada 3. Dan 3-tiganya ada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar menahan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir yang tidak enak. Berapa dimensinya? 3. Yang pertama, sabar menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar
menghindari maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir yang tidak enak. Tiga-tiganya ada di bulan Ramadan. Yang pertama, sabar menjalankan ketaatan. Betapa banyak ketaatan di bulan Ramadan. Biasanya kita bangun subuh. Ini sudah disuruh bangun setengah jam, 1 jam sebelum subuh. Biasanya habis isya kita langsung tidur. Ini disuruh sholat tarawih sampai berapa? Sampai berapa? 8 11 ya. Sama witir ya. Ini sampai 11 rakaat. Biasanya pagi makan, ini nggak boleh makan. Biasanya siang makan, nggak boleh makan ya. Betapa banyak ibadah yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Biasanya nggak pernah pegang Al-Quran. Sampai ditanya Al-Qurannya di mana nggak tahu. Karena saking lamanya tidak menyentuh Al-Quran. Sampai di mana tempatnya nggak tahu. Bahkan ada juga yang Masya Allah Al-Qurannya masih terbungkus rapi. Sejak 20 tahun yang lalu menikah. Karena maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Karena saking menghormati mahar pernikahan itu masih dibungkus plastik rapi. Wonten sing kados iku? Boten? Ada, endi wonge? Di bulan Ramadan banyak sekali ibadah. Kalau tidak modalnya kesabaran, gak akan kuat kita. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, sabar dari perbuatan maksiat. Seluruh maksiat di bulan Ramadan ditahan. Maksiat mata ditahan, maksiat telinga ditahan, maksiat lisan ditahan, maksiat tangan ditahan, maksiat kaki ditahan. Semuanya ditahan. Bahkan sampai sesuatu yang aslinya bukan maksiat pun ditahan. Apa itu? Makan dan minum. Makan dan minum maksiat atau bukan? Bukan. Aslinya bukan maksiat. Begitu masuk bulan Ramadan, makan dan minum pun ditahan. Berhubungan suami istri, maksiat atau bukan? Tergantung sama siapa. Sama istri yang sah gitu ya, pasangan yang sah, bukan maksiat. Begitu masuk siang bulan Ramadan, haram. Ini kalau modalnya bukan kesabaran, bagaimana kita bisa akan menahan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut? Makanya sabar dilatih di bulan Ramadan. Dimensi yang kedua, apa tadi? Sabar dalam menjaga kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dari takdir yang tidak enak. Apa takdir yang tidak enak? Ya tadi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini enak atau tidak enak? Aslinya tidak enak. Oh, gimana enak? Biasanya kita jam 6 pagi sudah tersedia apa? Kopi sama apa bahasanya? Gorengan, lupis. Ya tadi saya makannya lupis. Ya. Lupis ya, mendoan, gedang goreng. Siki jam 6, aduh ngantuk karena apa-apa. Ini takdir yang gak enak. Ya, siang-siang juga sama. Biasanya siang-siang ya, tuku es buah, tahu-tahu lewat ya Allah es buah, ngawe-ngawe gitu ya. Semua dimensi sabar ada di bulan Ramadan. Makanya orang yang sudah lewat bulan Ramadan, seharusnya dia itu memiliki kesabaran yang lebih. Nabi SAW ajarkan, ketika kita sedang berpuasa, tahu-tahu ada orang yang mencaci maki kita. Apa kata Nabi SAW? Qul inni shaim.
Katakan kepada orang yang mencaci itu, aku sedang berpuasa. Maksudnya, aku ora bakal ngelayani engko bae berazan. Kayak gue, oh tidak. Ini namanya melatih kesabaran. Bukan kok tunggu sih gue nak adzan. Tepidi temenan. Bukan seperti itu. Ya. Ketika siang hari dia sudah dilatih. Makanya orang yang sukses melatih kesabaran di bulan Ramadan, maka dia terhadap istrinya akan semakin sabar. Karena dia sudah lulus dari madrasah, namanya madrasah sabar. Istri juga sama suami, tambah sabar. Diwe 5.000 sedina ya sabar. Nggih Bu nggih? Nggih mboten? Ya. Suami manggil istrinya enggak cepet apa? Datang. Apa? Sabar. Ya. Anak-anak tingkah polanya kadang-kadang bikin marah, maka orang tua sabar. Ini namanya berhasil mengasah kesabaran di bulan Ramadan. Dan sabar ini adalah salah satu modal utama kita dipadukan dengan syukur. Ini dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Seorang mukmin itu sangat ajaib. Kullu amrihi khair. Atau kama qala sallallahu. Seluruh hidupnya bagus. Seluruh hidupnya ideal. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Ketika dapat nikmat, dia syukur dan ini baik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Ketika dapat musibah, dia bersabar dan itu baik buat dia. Makanya Nabi SAW sampai katakan ajaban, ajaib. Mukmin itu ajaib. Karena kehidupan ini tidak lepas dari senang susah. Kayak roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Ketika dia di atas, dia bersyukur. Ketika dia di bawah, dia bersabar. Makanya 24 jam mukmin itu selalu berada di dalam kebaikan. Berapa pelajaran tadi? Berapa pelajaran? 3. Yang pertama, mengasah keikhlasan. Yang kedua, muraqabah. Yang ketiga, kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Abdullah Zain yang sudah memaparkan materinya kepada kita semua. Dan dilanjutkan Bapak Ibu sekalian sesi tanya jawab. Untuk yang akhwat sudah ada ini Ustaz. Langsung dijawab saja mungkin Ustaz. Nanti baru bapak-bapak. Ustaz tolong dijelaskan kenapa banyak orang di awal Ramadan pada ke kuburan. Apakah ada tuntunannya? Kalau kenapa mereka pada ke kuburan, ya tanya kepada mereka. Ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada tuntunannya, setahu saya tidak. Setahu saya tidak ada tuntunannya. Karena ziarah kubur itu dianjurkan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Bukan hanya waktu-waktu khusus. Ya. Maka seharusnya ziarah kubur itu dilakukan bukan di waktu-waktu tertentu saja. Kita sering lihat orang-orang yang datang ke kuburan setahun sekali itu, hampir selama setahun itu nggak pernah untuk ziarah kubur. Baru ketika menjelang Ramadan mereka ziarah kubur. Dan ini setahu kami tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tidak setuju dengan ziarah kubur? Setuju atau tidak?
Setuju. Bahkan dari awal tadi kita katakan ziarah kubur itu sepanjang tahun. Ya. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Ustaz, saya seorang istri, saya ingin bisa masuk surga bersama suami saya, anak-anak saya. Suami seperti apa? Kriteria suami yang bagaimana yang bisa membawa seorang istri dan anak-anaknya masuk ke surga? Suami yang selalu mengajarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang senantiasa memberikan contoh kebaikan buat anak dan istrinya. Suami yang akhlaknya mulia kepada keluarganya. Itulah yang insya Allah akan mengantarkan bersama-sama masuk ke dalam surga. Akan tetapi tidak semua dibebankan kepada suami. Harus ada kerjasama yang apik antara suami dengan istri, bahkan juga dengan anak-anak. Bagaimana mengetahui amalan kita diterima oleh Allah? Tidak tahu gimana. Ya, karena yang tahu amalan kita diterima atau tidak hanya Allah. Kita hanya bisa meraba-raba. Kita hanya bisa mengira-ngira. Kalau memastikan tidak bisa. Ya. Walaupun kita sudah memenuhi syarat diterimanya amal, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Walaupun memastikan nggak bisa. Karena bisa saja ada cacat di dalam keikhlasan kita. Ada cacat di dalam amalan yang kita sangka sudah sesuai dengan tuntunan. Maka memastikan tidak bisa. Tapi berhusnudzon itu dianjurkan. Berhusnudzon, apa husnudzon? Berprasangka baik itu dianjurkan. Ya Allah, mudah-mudahan amalanku diterima. Berdoa kepada Allah. Tidak apa-apa. Makanya perhatikan kisah 3 orang yang bertawassul dengan amal soleh. Ketika 3 orang itu terjebak di mana? Di gua. 3-tiganya itu ketika berdoa, mereka mengatakan, Ya Allah, andaikan amal solehku ini engkau terima, maka lihat, semuanya mengawali kata-kata dengan apa? Andaikan amal solehku engkau terima. Tidak ada yang amal solehku kan sudah diterima, ya Allah, ini dong. Enggak. Andaikan. Ya. Tapi kita disuruh untuk tetap husnudzon. Dan di antara tanda amal soleh kita diterima, kita akan terpacu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Alias tidak putus di tengah jalan. Itu salah satu tandanya, salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda bahwa amal soleh kita diterima. Ustaz, mohon kami dinasihati agar tidak suka tampil pada hal-hal yang bukan porsi kami. Ya, kalau memang bukan porsinya ya gak usah tampil. Itu nasihatnya. Kalau sudah porsinya tampil ya tampil, tapi niatnya yang ikhlas. Niatnya yang ikhlas. Ustaz, saudara saya perempuan telah dinikahi oleh laki-laki yang sudah beristri dengan nikah sirri. Dikarenakan laki-laki tersebut menikahi saudara saya karena ingin membantu pengobatan saudara saya yang sakit. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Apakah hukum nikah sirri dengan niat membantu biaya pengobatan dikategorikan nikah mut'ah? Apa pengobatannya harus dinikahi? Saya nggak paham. Maksudnya sakitnya apa sih kok obatnya nikah gitu? Kemudian begini ya, nikah sirri itu kan diidentikan dengan jenis pernikahan yang memenuhi syarat tapi tidak tercatat. Yang memenuhi syarat secara agama tapi tidak tercatat di catatan negara. Itu kan identik dengan seperti itu nikah sirri. Dan saya tidak anjurkan untuk melakukan nikah sirri. Kenapa?
Karena kita hidup beragama dan bernegara. Dan Anda akan dirugikan, wahai para wanita, karena Anda tidak punya dokumen yang sah. Nanti anak Anda nggak punya akte kelahiran. Anda juga nanti kalau misalnya Allah menakdirkan cerai atau Allah menakdirkan salah satu meninggal, Anda tidak punya bukti untuk mendapatkan warisan. Lebih banyak dirugikan kaum wanitanya di sini. Makanya saya tidak anjurkan untuk melakukan nikah siri seperti ini. Apakah ini termasuk nikah mut'ah? Kayaknya sih tidak ya. Wallahu alam, kayaknya tidak. Cuman saya belum paham apa korelasinya antara membantu pengobatan dengan menikah. Saya belum nyambung, gagal paham saya. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita telah melakukan amalan lalu bercerita kepada teman untuk memotivasi? Bagaimana hukumnya? Apakah salah? Apakah nantinya tidak ikhlas lalu menjadi riya? Tergantung niatnya. Kalau niatnya betul-betul untuk memotivasi dan Anda tetap menjaga keikhlasan, tidak salah. Tidak salah. Cuman Anda harus waspada bahwa syaitan itu licik. Syaitan itu licik. Awalnya tujuannya motivasi, tapi lama-lama bisa bergeser. Bergeser. Akhirnya tujuannya adalah pamer. Maka waspada. Ustaz, bagaimana cara menangkal syubhat? Kerudungi dulu hatinya, baru kepalanya. Kerudungi dulu hatinya, baru kepalanya. Bagaimana cara mengerudungi hati? Tutorialnya seperti apa? Tolong saya diajari. Mengerudungi hati itu seperti apa? Kemudian kerudung hati itu jualnya di mana? Berjalan bersamaan, memperbaiki hati dengan memperbaiki lahir, memperbaiki batin dengan memperbaiki lahir, itu berjalan bersamaan walaupun prioritasnya dari hati. Hati yang baik akan menghasilkan perilaku luar yang baik pula. Rasulullah SAW bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh." Ketika hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Jadi kalau Anda mengerudungi hati Anda dan serius mengerudunginya, maka otomatis kepala Anda pun akan dikerudungi. Karena baiknya hati akan mengantarkan kepada baiknya lahir. Ya. Jadi yang ada saat ini, kalimat tadi itu dijadikan alasan untuk tidak pakai kerudung. Alasannya saya sedang mengerudungi hati. Loh, hatinya sudah dikerudungi, berarti kan kepalanya akan ikut dikerudungi. Ini jawabannya. Ustaz, tolong nasihati para istri yang masih suka bernada keras dan tidak mau diperintah suami. Ini yang nulis tulisan istri apa suami ya? Ini kayaknya tulisannya laki-laki kayaknya. Nasihatnya, hati-hati. Hati-hati ya. Nabi SAW mengatakan, unzuri anti minhu. Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu. Fa innahu jannatuki au naruki. Ketahuilah wahai para istri, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu.
suamimu itu surgamu atau nerakamu. Istri yang salehah itu adalah istri yang kalau dilihat sama suaminya merasa senang. Karena tutur katanya yang halus, karena perilakunya yang baik, karena aroma tubuhnya yang harum. Ya. Inilah istri yang salehah. Ya. Maka kalau ingin masuk ke dalam surga, salah satu syaratnya adalah itu. Kalau wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, mentaati suami, 4 syaratnya. Akan dikatakan kepada wanita tersebut pada hari kiamat, masuklah ke surga lewat pintu manapun yang engkau maui. Ada 4 syaratnya. Gak cuma sholat, gak cuma puasa, termasuk juga menjaga kehormatan dan mentaati suami. Baik, ini saya dapat tugas dari panitia untuk membagi buku-buku ini. Pertanyaan pertama. Kenapa hampir setiap hadis yang berbicara tentang ibadah di bulan Ramadan diselipi kalimat imanan wahtisaban? Angkat tangan. Kenapa hampir setiap hadis yang berbicara tentang ibadah di bulan Ramadan, puasa, tarawih, mencari Lailatul Qadar selalu diselipi dengan kalimat imanan wahtisaban? Masya Allah. Karena inti dari ibadah itu adalah keikhlasan. Silakan. Siapakah nama ulama yang puasa 40 tahun istrinya tidak tahu? Bin siapa? Daud bin Abi Hind. Silakan. Barakallah. Hafalkan doa yang tadi kita artinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Monggo. Silakan maju, Pak. Masih 3, Ustaz. Sabar memiliki 3 dimensi. Masya Allah, tabarakallah. Silahkan.